Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Insani Rahma. Saya dari kelas 4C, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 3 buku karya Abah Asep Ahmad Hidayat. Sebenarnya, Abah telah menulis banyak sekali karyanya, namun pada kesempatan kali ini hanya 3 diantaranya yang akan saya review. Nah, untuk yang pertama itu ada buku Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Buku ini menjelaskan tentang apa sih itu tasawuf, apa sih itu tarekat secara mendasar, secara bahasa, secara istilah. Abah mengajak kita untuk mengetahui perkembangan dari tasawuf dan tarekat ini dari awal mulanya sampai bagaimana bisa masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Di sini juga disebutkan tokoh-tokoh beserta ajaran dan pemikirannya. Mungkin teman-teman diantaranya pernah mendengar nama Robi'ah Al-Adawiyah, Al-Ghazali, atau Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, itu adalah contoh dari sekian banyaknya tokoh-tokoh sufi. Nah, di sini nanti ada banyak lagi tokoh-tokoh sufi yang dijelaskan oleh Abah. Bahkan kita juga diajak untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari pemikiran tokoh sufi yang satu dengan tokoh sufi yang lainnya. Kita lanjut ke buku kedua. Ada Studi Kawasan Dunia Islam. Nah, kalau di buku ini kita itu akan dijelaskan tentang bagaimana suatu letak geografis, bagaimana suatu budaya bisa mempengaruhi pada eksistensi Islam, pada penyebaran Islam. Bagaimana mungkin adanya persamaan di suatu negara dengan negara lainnya. Ruang lingkup tentang Islam. Nah, di situ dijelaskan di buku ini. Ada juga tentang perkembangan dan juga masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan regional dunia Islam. Untuk buku yang ketiga atau buku yang terakhir itu ada Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, FYI, Abah pernah cerita bahwasannya ketika Abah menyusun buku ini, Abah langsung pergi ke negara-negaranya untuk mengambil sumber-sumber secara langsung. Di sini dijelaskan bagaimana Muslim dari kacamata minoritas seperti dari India, Patani Thailand, Singapura, Moro Filipina, Timor Leste, supaya kita menjadi tahu bagaimana mereka hidup menjadi Muslim di antara mayoritas agama-agama lain. Mungkin kita bisa mengerjakan ibadah secara normal karena Indonesia mayoritasnya Islam. Namun buku ini mengajak kita bagaimana jika menjadi minoritas di suatu negara. Contohnya India. Mungkin kita tahu bahwasannya India itu masyarakatnya banyak, tetapi ternyata India itu masih menjadi minoritas. Muslim di India itu masih menjadi minoritas. Pokoknya seru sekali untuk membaca sejarah sosial Muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Kita juga belajar tentang budayanya, bagaimana struggle mereka untuk tetap menghidupkan eksistensi Islam, padahal di sekeliling mereka itu non-Muslim. Nah, dari ketiga buku ini, maka saya sangat merekomendasikan mungkin untuk mahasiswa khususnya yang sedang mencari sumber atau referensi untuk artikelnya, untuk jurnalnya, atau bahkan
untuk skripsinya yang berkaitan dengan ketiga pokok pembahasan tadi, karena Abah menceritakan di ketiga buku ini secara ringkas namun tetap jelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.